Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari. Nama saya Hena Rosita Dewi, biasa dipanggil Hena. Perkenalkan, nama saya Dina Khonisa, bisa dipanggil Dina. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang harga produk penjualan dan break even point. Di sini saya akan menjelaskan terkait HPP dan bagaimana sih cara perhitungan HPP. HPP itu sendiri adalah harga pokok produksi. Pengertian dari HPP yaitu segala unsur biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu bagaimana cara menghitung HPP? Jadi menghitung BPP itu hanya dengan cara ditambah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead. Apa sih biaya bahan baku? Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Contohnya seperti kain, lalu pengait, terus cat. Ini saya mengambil contoh dari apa yang sudah saya buat. Terus biaya tenaga kerja. Apa sih biaya tenaga kerja? Biaya tenaga kerja adalah biaya yang harus dikeluarkan dari perusahaan untuk menggaji karyawannya. Namun karena di sini adalah kami sebagai pengusahanya dan kami yang membuat, maka kami juga harus memberikan biaya tenaga kerja untuk kami sendiri. Lalu yang ketiga ada biaya overhead. Apa sih biaya overhead? Biaya overhead ini adalah biaya yang akan selalu dikeluarkan selama per bulannya dari setiap penjualan produksi. Jadi seperti ini. Contohnya itu packaging. Satu produksi itu harus mempunyai satu packaging. Dan contohnya lagi, misalnya seperti biaya tagihan listrik ataupun biaya tagihan air jika teman-teman menggunakan di produksi teman-teman. Karena kami di sini hanya tidak ada mengeluarkan biaya tagihan dan biaya tagihan listrik dan air, maka kami hanya menghitung biaya packaging. Satu packagingnya itu sebesar 4.000. Karena kami menjual hasil barang kami 7 pieces selama sebulan, maka 4 dikali 7 yaitu 28.000. Maka biaya overhead kami 28.000. Dan yang biaya tenaga kerja, kami di sini ada 5 orang. Maka kami membiayakan 5 orang itu sebesar 100.000 selama sebulan. Dibagi 5 ya, 100.000 itu dibagi 5. Lalu kenapa dibagi 5? Karena kami 5 orang. Sesuaikan saja. Dan yang ketiga itu bahan baku. Bahan baku itu teman-teman jual satu produksi saja gitu. Nanti dikali, kebetulan kami itu 7 pieces, maka total dari seluruh bahan baku dikali 7 pieces, dikali berapa hasil produk yang akan teman-teman hasilkan selama sebulan. Kalau kami di sini hasil dari biaya bahan baku itu sebesar 651.000. Maka cara menghitung HPP itu dengan cara biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead, yaitu 651.000 ditambah 100.000 ditambah 28.000 berjumlah 779.000 dibagi 7 pieces yang akan kami hasilkan selama 8 bulan. Maka hasilnya yaitu 111.285.000. Itu adalah harga normal yang harus kita jual. Namun itu belum termaksud untung. Teman-teman boleh mengambil untung terserah dari yang teman-teman inginkan. Kalau kami di sini mengambil keuntungan hanya 3% saja.
Jadi cara menghitungnya, hasil dari perhitungan HPP itu dikali 3%. Itu adalah keuntungan selama sebulan yang teman-teman produksi. Kami di sini menghasilkan 114.623.000 jika dijual per unit sudah mendapatkan untung sebesar 3%. Baik, saya akan menyimpulkan bagaimana cara menghitungnya. Teman-teman hanya menjumlah ketiganya, lalu teman-teman bagi hasil itu dengan produk yang akan teman-teman produksi selama per bulannya. Break-even point atau BEP adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam istilah akuntansi, BEP disebut dengan titik impas. Selanjutnya, ada manfaat menghitung BEP. Nah, manfaat dari menghitung BEP ini yaitu kita menjadi tahu berapa kira-kira harga jual minimal yang harus ditentukan agar tidak mengalami kerugian. Nah, kita dapat memperkirakan berapa banyaknya jumlah produk yang akan diproduksi agar total keuntungan yang kita dapat bisa menutupi biaya pengeluaran. Kemudian ada unsur-unsur pembentuk BEP. Yang pertama itu ada biaya tetap atau FC. Biaya tetap atau fixed cost merupakan salah satu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang pengusaha, terlepas apakah ia melakukan proses produksi atau tidak. Contohnya adalah gaji karyawan. Nah, kedua ada biaya variabel per unit atau VC. Besarnya biaya variabel atau variable cost dipengaruhi oleh banyak sedikitnya unit yang diproduksi. Contohnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Nah, ketiga ada harga jual per unit atau P. Nah, harga jual per unit ini merupakan harga yang ditentukan oleh pengusaha untuk setiap satuan unit produksi yang dihasilkan. Harga jual diperoleh dari harga pokok yang sudah ditambah dengan jumlah keuntungan yang ingin diperoleh. Cara menghitung BEP. Dalam menghitung BEP, ada dua macam hal yang harus diperhatikan, yakni BEP unit dan BEP penjualan. BEP unit adalah berapa banyak jumlah barang yang akan diproduksi agar mendapatkan BEP. Perhitungan ini diperoleh dari total biaya tetap dibagi harga jual yang dikurangi harga variabel. Sedangkan BEP penjualan adalah jumlah penjualan yang harus didapatkan agar mampu menutup BEP itu tadi. Berikut merupakan rumus untuk BEP unit dan BEP penjualan. Sebagai contoh, misal dengan biaya tetap senilai Rp100.000 dan biaya variabel sebesar Rp93.000 serta harga jual per unit yaitu sebesar Rp115.000, maka berapa unit barang yang harus dihasilkan dan jumlah penjualan yang didapat agar mendapatkan BEP. Berikut merupakan perhitungannya. Maka untuk mendapatkan kondisi BEP, usaha tersebut harus memproduksi sebanyak 4 unit dan akan menghasilkan penjualan sebesar Rp500.000. Sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf.